Tetap semangat terus melanggar dan tak penapa dan kembali dengan Sandias Channel. Oke teman-teman sekalian, saat ini tetap saya akan informasikan pengalaman saya tentang konten pemula, yaitu saya sendiri, di mana saat ini telah menghadapi PL atau pelanggaran yang saya alami. Untuk itu, saya coba share, berbagi cerita dan berbagi pengalaman buat teman-teman yang juga konten pemula agar kita bisa lebih berhati-hati dan lebih bijak untuk cara kita membuat kontennya. Memang konten saya kena pelanggaran 3 bulan ya, 90 hari ya, dan ini sudah berjalan 1 bulan lebih ya. Ini hampir 1 bulan lebih untuk konten saya tidak bisa di share, tapi saya tidak patah semangat. Saya coba untuk terus berpacu dengan waktu untuk semakin mengasah diri agar lebih baik lagi ke depannya, dan nanti pada saat PL saya sudah terbuka, saya bisa ngonten dan ngobrol di depan kamera lebih baik lagi. Saya masih ingat ya saat pertama kali saya membuat konten di YouTube ini, saya sangat bersemangat dan ingin berbagi konten dengan orang lain. Tapi saya tidak menyadari bahwa saya telah melanggar kebijakan YouTube ya. Saya mendapatkan notifikasi bahwa konten saya telah dihapus karena melanggar kebijakan hak cipta. Dan setelah saya baca di inseknya, saya juga merasa kecewa banget ya dan frustasi karena saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan dan saya merasa seperti saya telah gagal gitu aja. Tapi saya tidak menyerah, saya tahu bahwa saya harus belajar dari kesalahan yang dan saya terus mencoba lagi. Ya memang begitu kecewanya ya, karena memang dari awal saya juga berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan tayangan saya untuk sebaik mungkin menurut kemampuan saya dengan keterbatasan sarana dan keterbatasan pengetahuan. Saya coba memulai untuk menjadi YouTuber ini agar bisa diterima di publik ya. Banyak sekali sudah saya upload, tapi ternyata uploadan saya itu tidak ditayangkan dan dihapus oleh YouTube. Ya, betapa kecewanya. Tapi saya yakin kalau mau berhasil ya, memang tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses dan perjuangan, di mana waktu juga menentukan. Dan pada saat proses itu memang kita banyak halangan dan kesalahan-kesalahan yang memang itu harus kita hadapi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kalau toh kita mengalami pelanggaran dan kena hukuman, jangan patah semangat dan jangan menyerah. Kalau kita kepingin sukses. Tapi kalau kita tidak kepingin sukses, ya sudah, selesai, cari yang lain. Tapi kalau kita sudah memulai dengan berharap yang sebaik mungkin, ya kita harus jalani proses-prosesnya. Tidak hanya apa yang disampaikan dengan susu, dengan penghasilan yang gede, membuat konten mudah, dan hal-hal yang enak didengar. Tapi saya yakin sama para su itu awalnya memang seperti kita ini, kita juga merasakan hal-hal yang pahit, getir, yang membuat kecewa, dongkol, dan marah. Tapi dengan kemampuan, ketabahan, keuletan, kesabaran, dan mental yang kuat, sehingga jadilah beliau-beliau ini sebagai suhu. Itu hasilnya ya. Tapi kalau yang drop dan kecewa ya selesai dan tidak menjadi cerita di YouTuber itu, di YouTube ya. Oke, kalau kita mau sukses ya kita harus berjuang. Juang dengan keadaan yang sepahit apapun, tetap kita tantang dan kita coba untuk menjadi lebih baik. Itu aja ya. Bagaimana langkahnya? Dan setelah saya mengalami hal itu, dan kita juga saya belajar kesalahan dan mencoba lagi, saya mulai mencari informasi tentang kebijakan YouTube ya. Dan bagaimana cara menghindari pelanggaran tentunya. Saya juga mulai membuat konten yang lebih berkualitas ya, walaupun ini sih masih belum berkualitas, ini saya masih mencoba berbicara yang sebaik mungkin. Tapi sebagai landasan saya akan coba membuat konten yang lebih berkualitas dengan cara saya mencari literasi, belajar dari
di YouTube dan mencoba mengasah diri. Bagaimana cara mengasah diri? Ya tiap hari kita harus coba konten di depan kamera ini. Walaupun saat ini pun saya bicara mungkin kesandung-sandung dengan bahasa yang agak beribet ya, tapi akan saya coba terus mengasah ini. Kalau setiap hari, everyday saya konten ya, saya yakin saya lebih enjoy lagi ke depannya untuk bisa menyampaikan sesuatu di depan kamera dan tentunya para pemirsa akan suka dan menikmati apa yang kita sajikan. Itu perlu juga proses. Dan proses itu tidak sekali ngobrol selesai dan besok kita ngobrol pasti jadi. Tidak, itu perlu proses dan everyday continue task. Okay? Dan kemudian di samping saya akan berpikir untuk membuat konten yang lebih berkualitas dan relevan dengan audiens saya. Dan saat ini kebetulan ya muncul aja bahwa ini pengalaman bagi konten pemula. Apa yang harus dihadapi dengan bagaimana sikap mental kita. Dan ini bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan saya saat ini. Tidak dengan kisah, ya. Tapi saat ini yang saya rasakan ya seperti itu. Makanya saya tidak akan menyesal ya, atau berhenti di tengah jalan, tidak. Saya akan lanjutkan untuk bisa menjadi sukses. Untuk itu saya juga di samping mengasah diri saya sendiri, saya setidaknya juga butuh support dari teman-teman, kritikan, saran, dan hal-hal lain yang membuat saya lebih bersemangat. Mungkin saya juga bisa sama-sama membantu teman-teman sekalian untuk kita bisa saling support dan saling mengisi apa dan bagaimana tentang menjadi YouTube yang baik dan sukses. Untuk itu saya tunggu di kolom komentarnya agar kita bisa sama-sama saling berbagi apa dan bagaimana untuk kelanjutannya. Okay? Di samping itu juga saya berbagi motivasi itu juga penting buat teman-teman dan saya juga. Yang penting jangan pernah menyerah. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Tetap semangat dan fokus pada tujuan kita. Okay? Saya juga ingin berbagi pengalaman berharga saya. Saya telah belajar banyak tentang bagaimana cara membuat konten yang berkualitas dan bagaimana cara menghindari pelanggaran. Okay? Saya juga telah bertemu dengan banyak orang yang telah membantu saya dalam perjalanan saya sebagai YouTuber ya. Walaupun ini masih belum saya terapkan di kamera, tapi itu menjadi bahan catatan dan jadi bahan untuk saya untuk memulai menyampaikannya di depan kamera. Okay? Jadi pada prinsipnya, jika kita adalah YouTuber pemula, jangan pernah menyalah. Itu saja. Tetap semangat dan fokus pada tujuan kita, belajar dari kesalahan dan mencoba lagi. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk bersenang-senang dan menikmati proses kreatif. Ini adalah pemicu kita untuk menjadi semangat. Karena apa? Setiap ada masalah yang membuat kita kena PL atau berulang-ulang kita harus membuat konten untuk satu konten saja, itu membuat kita jenuh dan marah. Tapi coba kita balik cara berpikir kita bahwa menikmati proses kreativitas itu adalah nikmat. Jadi pengalaman berulang kali kesalahan itu adalah sesuatu yang nikmat. Itu aja. Oke? Ya cukup di sini dulu untuk kita berbagi pengalaman saat ini buat teman-teman. Yang penting ayo kita saling support agar kita menjadi YouTuber yang baik ke depannya dan sukses. Like, share, komen, dan kritik yang saya tunggu, terutama kritik yang pedas buat saya agar menjadi pemicu saya untuk menjadi lebih baik ke depan. Dan tentunya saya mohon mungkin berkenan juga subscribe saya agar saya menjadi kontener yang baik seperti Susu, okay? Like, share, comment. Bye-bye.